Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nas ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar. Jamaah kaum muslimin, jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini kami mewasiatkan kepada diri kami pribadi dan kepada jamaah sekalian untuk senantiasa meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan ketakwaan maka niscaya Allah Subhanahu wa taala akan memudahkan segala urusan kita di dunia maupun di akhirat kelak. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra." Dan barang siapa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka niscaya Allah Subhanahu wa taala akan memudahkan segala urusannya. Jamaah sekalian, jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di antara karunia Allah Subhanahu wa taala yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada hamba-hambanya dan kepada orang-orang beriman, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala telah mengharamkan kezaliman kepada kita semuanya. Allah Subhanahu wa taala mengharamkan kezaliman dengan segala macam bentuknya. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam hadits qudsi, diriwayatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Rabbnya tabaraka wa taala berfirman, ya ibadi inni haramtu zulma ala nafsi waja'altuhu muharraman bainakum waja'altuhu bainakum muharraman fala tazalamu. Wahai hamba-hambaku, sesungguhnya aku telah mengharamkan kezaliman atas diriku, dan aku menjadikan kezaliman tersebut adalah sesuatu yang diharamkan di antara kalian. Fala tazalamu, maka janganlah kalian saling menzalimi. Kemudian di hadis yang lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, al-muslimu akhul muslim, la yazlimuhu wa la yuslimuhu. Seorang muslim itu adalah saudara bagi muslim yang lain, tidak boleh menzaliminya dan juga tidak boleh membiarkannya terzalimi. Kemudian di dalam Al-Quran Allah juga berfirman, ala la'natullahi ala zalimin. Ingatlah, ketahuilah bahwa laknat Allah Subhanahu wa taala bagi orang-orang yang melakukan kezaliman, bagi orang-orang yang zalim. Dalil-dalil ini jamaah sekalian dan dalil-dalil yang lainnya yang masih banyak yang terdapat di dalam Al-Quran dan hadis, semuanya ini menunjukkan bahwasanya perbuatan kezaliman adalah merupakan perbuatan yang Allah Subhanahu wa taala haramkan. Oleh karena itu jamaah sekalian, hendaknya setiap kita menghindari setiap perbuatan kezaliman, karena akan dipertanggungjawabkan di akhirat kelak. Jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, az-zulm, kezaliman, para ulama
telah mendefinisikan, telah menjelaskan arti dari kezaliman tersebut. Di antaranya Ibnu Faris dalam Mu'jam Maqayisil Lughah, beliau mengatakan bahwasanya kezaliman tersebut, kezaliman adalah berasal dari dua makna. Yang pertama az-zulm bimakna az-zalam. Yang pertama yaitu kezaliman bisa berarti kegelapan. Dan yang kedua kezaliman bimakna wad'u syai' fi ghairi mawdi'ihi, meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya, atau akzul mar'i ma laysa lahu, mengambil sesuatu yang bukan haknya. Kemudian di antara ulama yang lain juga ada yang mendefinisikan bahwasanya az-zulm al-i'tida ala haqqil ghair. Kezaliman itu melampaui batas, melanggar hak-hak orang lain. Oleh karena itu jamaah sekalian, seseorang yang tidak memberikan hak kepada orang lain, yang tidak memberikan haknya, yang melanggar hak-hak orang lain, maka perbuatan ini dinamakan kezaliman. Oleh karena itu jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, atas dasar ini ulama kita setelah melihat dalil-dalil yang ada terkait kezaliman, maka mereka mengelompokkan kezaliman itu dalam 3 perkara. Yang pertama zulmul abdi li nafsihi, kezaliman terhadap diri sendiri, yang Allah Subhanahu wa taala firmankan di dalam Al-Qur'an dengan zalimul li nafsi atau zalamu anfusahum. Jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kezaliman terhadap diri sendiri maksudnya adalah tidak memberikan, kita tidak memberikan hak yang ada pada diri kita. Kita melanggar hak-hak yang ada pada diri kita. Seseorang yang menyiksa dirinya dengan tidak beristirahat, padahal dia butuh untuk beristirahat, tubuhnya butuh untuk beristirahat, maka ini dikatakan menzolimi diri sendiri. Demikian pula orang-orang yang menyiksa dirinya dengan tidak makan dan minum, padahal tubuhnya butuh untuk makan dan minum, maka perbuatan seperti ini dikatakan telah menzolimi dirinya sendiri. Hal ini bisa dipahami dari perkataan Salman Al-Farisi ketika beliau menasihati Abu Darda, yang pada waktu itu Abu Darda menzolimi dirinya sendiri, kelihatan menyiksa dirinya sendiri dengan tidak tidur di malam hari untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dilanjutkan dengan berpuasa di siang harinya. Abu Darda tidak memberikan hak pada dirinya dan juga kepada keluarganya. Oleh karena itu Salman menasihati Abu Darda. Dia mengatakan, inna li rabbika 'alaika haqqan wa li nafsika 'alaika haqqan wa li ahlika 'alaika haqqan fa'ati kulladzi haqqin haqqahu. Sesungguhnya Rabbmu ada haknya, dirimu ada haknya, keluargamu ada haknya, maka penuhilah setiap masing-masing haknya tersebut. Jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, orang-orang, peristiwa seperti ini, keadaan seperti ini yang dilakukan oleh Salman, ini seolah-olah dia menzolimi dirinya sendiri. Ya, baik itu karena ibadah, apakah lagi untuk perkara-perkara yang sifatnya mubah atau yang tidak bermanfaat. Jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, di antara makna menzolimi diri sendiri atau zalimul li nafsi, dan ini merupakan makna yang umum yang kita dapati di tafsiran para ulama. Mereka mengatakan menzolimi diri sendiri maksudnya adalah melakukan dosa dan kemaksiatan. Zalimul li nafsi bil ma'asi wal khoti'at. Mereka mengatakan bahwasanya kezaliman terhadap diri sendiri
yaitu dengan melakukan dosa dan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jemaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mengapa orang yang tidak beribadah kepada Allah, orang yang melakukan dosa dan kemaksiatan, dikatakan telah menzolimi dirinya sendiri? Kata para ulama, karena pada hakikatnya ibadah itu tidak dibutuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah tidak membutuhkan ibadah seorang hamba. Justru hambalah yang butuh untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekiranya seorang hamba, sekiranya manusia sepakat untuk tidak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala Ghaniyun Hamid. Allah maha kaya dan maha terpuji. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhan nas, antumul fuqara'u ila Allah, wallahu huwal ghaniyul hamid." Wahai sekalian manusia, kalianlah yang butuh kepada Allah. Kalian sangat butuh kepada Allah Subhanahu wa taala, dan Allah Subhanahu wa taala maha kaya, tidak butuh terhadap hambanya, lagi maha terpuji. Jemaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, inilah makna dari kezaliman terhadap diri sendiri. Jadi orang yang meninggalkan ibadah, meninggalkan sholat, meninggalkan puasa, dan meninggalkan ibadah-ibadah wajib yang lainnya, maka dikatakan dia telah menzolimi dirinya sendiri. Jemaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian bentuk kezaliman yang kedua, yaitu kezaliman kepada Allah Subhanahu wa taala. Zulmul abdi li rabbih. Kezaliman seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya jemaah sekalian, kezaliman seorang hamba kepada Rabb-nya, yaitu seorang hamba tidak memberikan hak Allah Subhanahu wa taala atau melanggar hak-hak Allah Subhanahu wa taala. Dan ini yang dinasihati dan yang merupakan hak yang terbesar Allah Subhanahu wa taala, yaitu kita beribadah kepada Allah, kita menyembah Allah Subhanahu wa taala dan tidak menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Dan ini yang dinasihatkan oleh Luqman kepada anaknya, yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam Al-Qur'an, "Ya bunayya la tusyrik billah, inna syirka la zulmun azim." Wahai anakku, jangan engkau menyekutukan Allah, karena sesungguhnya kesyirikan merupakan dosa yang terbesar. Dan di dalam hadisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda ketika bertanya kepada Mu'adz bin Jabal, apakah hak Allah Subhanahu wa taala terhadap hambanya? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna haqqallahi 'alal 'ibad ayya'buduhu wa la yusyriku bihi syai'a." Sesungguhnya hak Allah Subhanahu wa taala yaitu disembah dan tidak disekutukan dengan sesuatu apapun. Jemaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini merupakan hak Allah Subhanahu wa taala yang tertinggi, yaitu tidak disekutukan dengan sesuatu apapun. Dan apabila seorang hamba melalaikan hal ini, kemudian dia mati dan belum bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengampuni dosa-dosanya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak mengampuni dosa kesyirikan, dan Allah mengampuni selain kesyirikan bagi siapa yang Dia kehendaki. Oleh karena itu jamaah sekalian, perbuatan kesyirikan hendaknya kita berhati-hati dengan kesyirikan tersebut, terutama syirik besar dengan berbagai macam bentuknya. Jemaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di antara bentuk kezaliman kepada Allah Subhanahu wa taala yaitu melanggar aturan-aturan syariat Allah Subhanahu wa taala dengan tidak mentaati Allah, dengan bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini yang dikatakan oleh Abdullah bin Mas'ud
ketika dia menjelaskan tentang hak Allah Subhanahu wa taala, ayyuta'a wa la yu'sah. Hak Allah adalah ditaati dan tidak dimaksiati. Kita tidak boleh bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala karena perkara tersebut adalah melanggar hak-hak Allah Subhanahu wa taala. Perkara tersebut merupakan kezaliman kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, segala macam perbuatan melanggar aturan Allah, dosa besar, segala macam kemaksiatan, sekecil apapun dosa dan kemaksiatan tersebut, maka itu merupakan kezaliman kepada Allah Subhanahu wa taala, walaupun sekecil apapun dosa tersebut. Oleh karena itu, Bilal bin Sa'ad pernah mengatakan, la tanzur ila sigharil ma'siyah, walakin unzur ila man asaita. Jangan engkau melihat sekecil apapun dosa dan kemaksiatan tersebut, akan tetapi lihatlah siapa yang engkau maksiati. Engkau bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, zat yang maha agung lagi maha perkasa. Jemaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang terakhir di antara bentuk kezaliman, yaitu kezaliman terhadap sesama manusia. Kezaliman terhadap sesama manusia. Bahkan menzalimi binatang pun adalah merupakan suatu bentuk kezaliman. Sebagaimana kisah seorang wanita yang diazab oleh Allah Subhanahu wa taala di neraka dikarenakan menzalimi seekor kucing. Uzlibat imra'atun fi hirratin syadajatna hatta matat fadakhalat fiha an-nar. Dahulu ada seorang wanita diazab oleh Allah Subhanahu wa taala dikarenakan dia mengurung seekor kucing sampai mati. Fadakhalat fiha an-nar, maka dia dimasukkan ke dalam neraka. Bahkan jamaah sekalian, kezaliman antara sesama binatang akan dimintai pertanggungjawabannya di hari kiamat kelak. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tu'addunnal huquqa ila ahliha yaumal qiyamah hatta yuqada lisyatil jalha minasyatil qarna. Sungguh akan ditunaikan, dikembalikan semua hak-hak kepada pemiliknya, sampai-sampai kambing yang bertanduk akan dituntut balas oleh hewan-hewan yang tidak bertanduk. Jemaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kezaliman terhadap sesama manusia bisa terkait dalam 3 perkara, yaitu kezaliman terkait darahnya, kemudian kezaliman terkait hartanya, dan juga kezaliman terkait kehormatannya. Sebagaimana yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam katakan, inna dima'akum wa amwalakum wa a'radakum haramun alaikum kahurmati yaumikum hadha fi syahrikum hadha wa fi baladikum hadha. Sesungguhnya darah-darah kalian, harta-harta kalian, dan kehormatan kalian haramun alaikum, haram bagi kalian, sebagaimana haramnya hari ini, yaitu yaumun nahar, tanggal 10, fi syahrikum hadha, di bulan Zulhijjah, wa fi baladikum hadha, di negeri ini, yaitu negeri Mekah. Jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kezaliman terhadap sesama manusia terkait darahnya, yaitu menumpahkan darah seorang muslim tanpa alasan yang dibenarkan dalam syariat. Maka ini merupakan kezaliman terhadap sesama manusia. Bahkan menyakiti saudara kita pada fisiknya sekecil apapun, kemudian dia tidak ridho, dia merasa terzolimi, maka ini merupakan kezaliman, apakah lagi menumpahkan darahnya atau membunuhnya. Jamaah kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, kezaliman terkait harta orang lain, terkait hartanya, yaitu larangan untuk mengambil harta saudara kita tanpa alasan yang dibenarkan oleh syariat, apapun bentuknya.
Kemudian yang terakhir, kezoliman terhadap kehormatannya. Kezoliman terhadap kehormatannya, mencelanya, menggibahinya, memfitnahnya, atau menzolimi kehormatannya, maka ini semua merupakan kezoliman di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, dan kita akan dimintai pertanggungjawabannya di hari kiamat kelak. Barakallahu li wa lakum fil Qur'ani was sunnah, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal bayyinati wal hikmah. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Alhamdulillahi ala ihsanih, wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani, wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah ta'ziman li sya'nih, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwanih, sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa ikhwani. Jemaah Jumat, jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, seseorang yang melakukan kezoliman, seseorang yang melakukan dosa dan kemaksiatan, pasti akan mendapatkan balasan, pasti akan mendapatkan ganjaran atas perbuatan, atas kezoliman dan kemaksiatan yang telah dia perbuat, baik itu cepat atau lambat, baik di dunia maupun di akhirat. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala tidak akan lalai dari perbuatan kezoliman. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, la wala tahsabannallaha ghafilan amma ya'maluz zalimun, innama yuakhiruhum liyaumin taskhasu fihil absar. Jangan kalian mengira Allah Subhanahu wa ta'ala lalai dari apa yang dilakukan oleh orang-orang zalim, dari apa yang dilakukan oleh orang-orang yang melakukan dosa dan kemaksiatan. Innama nuakhiruhum liyaumin taskhasu fihil absar. Sesungguhnya dia diakhirkan, urusannya diakhirkan sampai hari di mana mata-mata mereka akan terbelalak. Mereka akan melihat dan merasakan akibat dari kezaliman yang telah mereka lakukan. Oleh karena itu jemaah sekalian, kezaliman, seseorang yang melakukan kezaliman, dia akan merasakan akibatnya di dunia, sebagaimana yang menimpa umat-umat terdahulu, yang Allah Subhanahu wa ta'ala mengazab mereka dikarenakan kezaliman, dikarenakan dosa dan kemaksiatan yang telah mereka lakukan. Kalaupun mereka tidak mendapatkan akibat dari kezaliman dan kemaksiatan yang mereka lakukan di dunia, pastilah mereka akan mendapatkannya di akhirat kelak. Mereka akan mendapatkan akibat hukuman dari kezaliman yang pernah mereka lakukan. Mereka akan merugi di akhirat kelak. Mereka akan bangkrut di akhirat kelak, karena kebaikan-kebaikan yang mereka bawa, pahala dari ibadah yang mereka lakukan akan diberikan kepada orang-orang yang mereka zolimi sebagai penebus dari kezoliman yang telah dia lakukan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innal muflisa min ummati ya'ti yaumal qiyamati. Sesungguhnya orang yang bangkrut dari umatku, ya'ti yaumal qiyamati, akan datang pada hari kiamat, bisolatin wa siyamin wa zakatin. Dia akan datang membawa pahala salatnya, pahala puasanya, pahala zakatnya, dan pahala amal saleh lainnya. Wa ya'ti qad syatama hadza. Bersamaan dengan itu dia juga membawa kezoliman. Wa ya'ti qad syatama hadza. Dia mencela orang. Di dunia dia pernah menzolimi orang, mencela orang. Wa qadhafa hadza, dia memfitnah orang. Wa akala mala hadza, mengambil harta, memakan harta orang lain dengan tidak benar. Wa satama hadza, dan dia
wa safaka dama hadza, dan dia juga menumpahkan darah orang, wa daraba hadza, dan menganiaya orang lain, maka fayu'ta hadza min hasanatihi wa hadza min hasanatihi, maka kebaikannya, pahalanya di dunia akan diberikan kepada orang-orang yang dia zalimi. Fa in faniyat hasanatuhu, dan apabila kebaikannya, pahalanya telah habis, qabla an yuqada ma alaihi, sebelum selesai urusan kezalimannya, ukhidha min khotoyahum, maka dosa-dosa orang-orang yang zalimi akan faturihat alaih, akan ditimpahkan kepadanya, summa turiha finnar, maka kemudian dia akan dilemparkan ke dalam neraka. Inilah jamaah sekalian akibat dari perbuatan kezaliman. Oleh karena itu, kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala untuk menjaga kita dari segala macam bentuk kezaliman, dari segala bentuk dosa dan kemaksiatan. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa kita, mengampuni segala kezaliman yang telah kita perbuat, mengampuni dosa dan kemaksiatan yang telah kita perbuat. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Allahumma aslih dinana alladhi huwa ismatu amrina wa aslih dunyana allati fiha ma'ashuna wa aslih lana akhiratana allati fiha ma'aduna waj'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair waj'alil mauta rahatan lana min kulli syarr. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu wasallama ala wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Aqim shalah. Al Furqan TV, saluran pendidikan, dakwah dan inspirasi Islami.